Halo, perkenalkan saya Dewi Murtasya dari Universitas Pamulang, program studi akuntansi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik itu merupakan sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Nah, implementasi good corporate governance itu meliputi prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Terus ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, dampaknya terhadap kinerja keuangan itu dapat sangat signifikan, mulai dari peningkatan kepercayaan investor sehingga resiko operasional. Kemudian ada penerapan dari good corporate governance secara efektif dan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan. Yang pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas. Dalam pelaporan keuangan dan operasionalnya akan meningkatkan kepercayaan investor. Nah, investor itu lebih cenderung menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki informasi yang jelas, terus dapat diandalkan dan diauditkan dengan baik. Terus kepercayaan ini tuh kepercayaan ini tuh dapat mendorong peningkatan harga saham, kemudian akses ke sumber pendanaan dan biaya modal yang lebih rendah. Yang kedua itu good corporate governance juga mendorong efisiensi operasional melalui pengawasan dan pengawasan yang lebih baik, terus pengurangan praktik korupsi dan alokasi sumber daya yang optimal. Kemudian yang ketiga itu good corporate governance juga berperan penting dalam mitigasi resiko ya guys, dan peningkatan reputasi perusahaan. Jadi dengan adanya sistem kontrol internal yang kuat dan dewan direksi yang independen, resiko penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, dan potensi kerugian finansial dapat diminimalisir. Terus reputasinya akan menjadi baik, dan yang terbangun dari praktik good corporate governance yang solid tidak hanya menarik investor, tapi juga pelanggan, pemasok, terus talenta terbaik gitu kan. Terus pada akhirnya semua faktor ini bersinergi untuk meningkatkan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Terus ada nih contoh studi kasusnya dari perusahaan manufaktur ABC Sentosa. Nah, terus itu yang beberapa tahun lalu tuh PT ABC Sentosa ini mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan. Nah, penyebab utamanya adalah kurangnya transparansi dan pelaporan keuangan. Beberapa anggota dewan direksinya itu tidak independen, terus memiliki konflik kepentingan, serta sering terjadinya penyelewengan dana kecil yang tidak terdeteksi guys. Akibatnya investor mulai kehilangan kepercayaan, harga saham menurun drastis, dan perusahaan kesulitan mendapatkan pinjaman bank, dan suku bunganya tidak wajar. Kemudian dari kita melihat kondisi manajemen PT ABC Sentosa itu jadi memutuskan untuk mereformasikan total praktek tata kelolanya. Jadi mereka itu membentuk komite independen yang kuat, menerapkan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan, dan diauditkan oleh firma eksternal terkemuka. Terus mereka juga merombak kompetensi dewan direksi dengan menunjukkan lebih banyak anggota independen yang memiliki keahlian yang relevan. Kemudian mereka juga mengimplementasikan sistem
whistleblowing untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Kemudian setelah reformasi Good Corporate Governance ini berjalan selama 2 tahun itu, hasilnya sangat positif guys. Kepercayaan investornya kembali pulih karena informasi keuangan yang akurat dan transparan. Jadi harga saham ABC Sentosa ini mulai merangkak naik guys. Nah, perusahaannya jadi berhasil mendapatkan pinjaman modal kerja dengan bunga yang lebih kompetitif. Kemudian efisiensi operasionalnya meningkat juga drastis karena penyelewengan dananya berhasil ditekan, yang berdampak juga langsung pada peningkatan laba bersih, itu return on asset atau ROA-nya perusahaan itu. Ya, itulah penjelasan dari saya tentang dampak Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bye-bye. Terima kasih.